Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Cihanur Alam yang akan membahas alur film preman sekolahan yang berjudul Nanba MG5. Dan untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di deskripsi cuy biar nyambung. Oke, jadi film ini bercerita tentang pria yang terlahir dari keluarga gangster. Ia juga diperkirakan akan menggantikan kakak laki-lakinya sebagai reman terkuat di sekolah. Namun tanpa diketahui keluarganya, ia malah memutuskan untuk mendaftar di SMA yang lain dan ingin menjadi siswa yang biasa saja. Apakah bisa dia mempertahankan kehidupan gandanya sebagai orang terkuat di kota dan sebagai anak SMA yang culun? Oke, seperti biasa jangan lupa siapkan dulu udut kopainya cuy biar mantap, dan kita langsung saja gaskun. Di episode kemarin, si preman terkuat Nanba ini berhasil mengalahkan orang terkuat dari SMA Ichimatsu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Nanba mengajak Godai dan Shijimaki untuk memancing ikan bersama. Namun tiba-tiba Nanba mendapatkan telepon dari Fujita yang mengajaknya untuk ketemuan. Mendengar hal itu, Nanba pun tanpa basa-basi langsung gaskeun pergi ke sana dan meninggalkan mereka berdua. Namun di sini Godai dan Shijimaki tetap memutuskan untuk pergi memancing. Namun di sini Shijimaki ternyata telah menyadari kalau Godai ini adalah aniki kebanggaannya saat memakai tokufuku kemarin. Di tempat lain, Nanba menemui Fujita di kelas seni. Di sini ternyata Fujita ingin meniron PR yang telah dikerjakan oleh Nanba. Di tengah-tengah obrolan, Nanba menanyakan apakah Fujita telah menemui pria yang menembaknya kemarin. Lalu terjadilah masa flashback ke hari kemarin, yang dimana Nanba dan Fujita sedang menyelamatkan seorang bocil yang telah ditabrak oleh preman. Fujita yang mengetahui itu langsung memarahi semua preman-preman itu, sehingga membuat preman itu tidak terima dan berniat ingin menampar Fujita. Namun untungnya ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Daimaru. Di sini Daimaru merupakan salah satu anggota preman-preman itu, dan ia melakukan hal itu karena ia jatuh cinta kepada Fujita. Bahkan Daimaru juga mengajaknya untuk berkencan. Nanba yang melihat itu tentu saja cemburu dan ia langsung membawa Fujita pergi dari sana. Kembali lagi ke hari sekarang, yang dimana Fujita menceritakan kalau ia tidak ketemuan dengan Daimaru. Nanba yang mendengar itu tentu saja senang. Kemudian scene berpindah kepada Godai dan Shijimaki yang sedang memancing lauk bersama. Namun tiba-tiba Godai ditemui oleh seorang pria bernama Mamiya. Di sini Mamiya merupakan baladnya si Godai saat SMP yang terkenal tidak pernah terkalahkan. Godai yang melihat hal itu menganggap kalau kedatangan Mamiya ini hanya ingin melakukan balas dendam saja kepadanya. Namun ternyata dugaannya salah karena Mamiya ingin mengajaknya untuk bekerja sama lagi. Godai yang mendengar itu langsung menolaknya, dan hal itu tentu saja membuat Mamiya sakit hati. Naoki, Setachu no Mamiya to Godaiってや、nidoto ore no mae ni kao dasu nじゃねえ。 Setelah itu Mamiya meluapkan kekesalannya dengan cara menghajar barudak Ichimatsu yang sedang nongkrong di taman. Di sini barudak Ichimatsu menganggap kalau Mamiya berasal dari SMA Chidori. Di tempat lain sikap Godai menjadi berubah, yang dimana ia menjadi sering marah-marah. Lalu Godai juga menyuruh Nanba dan Shijimaki untuk menjauhi dirinya dulu sementara waktu. Keesokan harinya Nanba merasa senang karena ketua klubnya telah memilihnya untuk mewakili lomba melukis yang akan diadakan minggu depan. Di sini ketua klub melakukan hal itu karena lukisan Nanba yang sangat bagus. Kemudian scene berpindah ke SMA Chidori yang sedang membicarakan kekalahannya Mogami dengan seseorang yang memakai jubah tokopoku. Di sini mereka merasa kaget karena Mogami yang terkenal sangat kuat bisa dikalahkan begitu saja, bahkan sampai masuk rumah sakit. Lalu diketahui kalau Mogami sedang diet karena ingin melatih dirinya lagi untuk menjadi lebih kuat dan untuk balas dendam. Di sini SMA Chidori merencanakan ingin menyerang SMA Ichimatsu karena mereka menganggap kalau yang terkuat dari kelas 3 Ichimatsu yang bernama Jinai pasti tidak akan keluar karena mereka menyerang sekolahnya. Lalu Daimaru tidak mendengarkan percakapan teman-temannya itu dan ia malah melihat-lihat fotonya Fujita. Bahkan Daimaru juga datang ke SMA Shirayura demi bertemu dengan Fujita di sana. Nanba dan Fujita yang mengetahui itu tentu saja kaget. Lalu Daimura mencoba membahas tentang seni agar Fujita tertarik kepadanya.
Dan ternyata obrolannya itu ditanggapi oleh Fujita. Nanba yang melihat itu langsung membawa Fujita pergi karena merasa cemburu. Namun Daimaru langsung mencegahnya dan menanyakan siapa Nanba itu. Di sini Nanba sempat terdiam karena ia ingin Fujita mengatakan kalau Nanba adalah pacarnya. Namun ternyata Fujita malah menganggapnya sebagai adiknya yang harus dilindungi setiap saat. Nanba yang mendengar itu tentu saja kandas karena terlalu berharap kepada Fujita. こいつ藤田の何なんすか？ってあげなくちゃって思うんだよねみたいなもんかな。 Tidak lama kemudian barudak SMA Ichimatsu datang dan melihat keberadaannya Daimaru yang merupakan anak dari SMA Chidori yang kemarin telah memukuli barudaknya. Melihat hal itu, Daimaru pun tentu saja kabur karena takut ditenggelam oleh mereka. Di tempat lain, barudak SMA Ichimatsu menemui Godai dan mengajaknya bergabung untuk melakukan penyerangan kepada SMA Chidori atas perlakuannya Mamma Mia kepada SMA Ichimatsu. Mendengar ajakan itu, Godai pun langsung pergi meninggalkan mereka karena sebenarnya Mamiya bukanlah anak dari SMA Chidori dan hal itu hanyalah kesalahpahaman saja. Setelah itu Godai pergi ke taman dan ia tidak sengaja bertemu dengan Nanba yang sedang menyelesaikan lukisannya untuk lomba nanti. Di sini seperti biasa Nanba tidak mau melukis di rumah karena ia takut dimarahi oleh orang tuanya yang mengharapkan ia menjadi orang preman yang terkuat. Tidak lama kemudian datanglah Daimaru dan menanyakan tentang Fujita kepada Nanba. Mendengar itu Nanba pun menceritakan kalau dirinya juga suka kepada Fujita. Mengetahui itu mereka berdua pun bersepakat untuk bersaing dengan adil untuk mendapatkan hatinya Fujita. Di sini Daimaru juga menceritakan kalau ia bosan bersekolah di SMA Chidori karena banyak premannya. Pada malam harinya di rumah Nanba langsung disambut oleh keluarganya. Di sini mereka juga menganggap kalau Nanba akan segera menguasai SMA Ichimatsu. Bahkan ditambah lagi dengan Takeshi yang melihat sebuah goresan luka yang menandakan itu adalah lelaki sejati. Padahal sebenarnya itu adalah goresan bekas lukisan yang tidak terhapus. Keesokan harinya Shiji Maki diculik oleh Mamiya dan hal itu ia lakukan untuk memancing Godai datang ke tempatnya. Bahkan Mamiya juga menyimpan sebuah rekaman video di HP-nya Shiji Maki. Godai yang mengetahui itu langsung pergi menemui Nanba karena berniat ingin mengajaknya untuk menyelamatkan Shiji Maki. Namun Godai mengurungkan niatnya saat melihat Nanba yang sedang sibuk dengan lukisannya. Mengetahui itu Godai pun hanya menitipkan HP Shiji Maki kepada Nanba. Hingga akhirnya Godai pun memutuskan pergi sendiri ke tempatnya Mamiya. 何の用だよ。わざわざサンキューな。 Setelah sampai, Mamiya lagi-lagi mengajak Godai untuk bergabung dengannya. Namun seperti biasa Godai menolaknya dan terjadilah masa flashback ketika Godai dan Mamiya masih SMA. Yang dimana mereka berdua merupakan partner terkuat. Namun suatu hari sikap Mamiya berubah karena digelapkan oleh uang akibat berjualan narkoboy. Bahkan Mamiya juga sempat ditangkap oleh polisi sebanyak 3 kali. Namun hal itu tidak membuatnya kapok untuk terus berjualan narkoboy. Lalu Godai yang merasa muak dengan tingkah laku temannya itu tentu saja langsung menenggel wajahnya Mamiya hingga membuatnya sobek. Tidak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap Mamiya karena kasus narkoboy lagi. この傷を見るたび蹴りつけようぜ。 Di tempat lain Nanba tidak sengaja melihat HP Shiji Maki yang menunjukkan kalau Mamiya telah menculiknya. Mengetahui hal itu, Nanba pun merasa bimbang dan tidak enak kepada ketua seninya karena ia telah berjanji akan menyelesaikan lukisannya. Namun di sisi lain ia juga harus menyelamatkan baladnya. Hingga akhirnya Nanba pun memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Lalu Nanba pun berpura-pura meminta izin untuk makan kepada ketuanya. Dan hal itu ia lakukan agar bisa pergi ke sana. 部長。じゃあ。 Di tempat lain Godai dan Mamiya sedang baku hantam. Namun di dalam pertarungan itu Godai sama sekali tidak memberikan perlawanan. Lalu Mamiya pun menceritakan alasan mengapa ia bisa berubah. Yang ternyata dulu Mamiya sering ditertawakan oleh gurunya karena ayahnya merupakan seorang pembunuh. Di sini Mamiya juga menganggap kalau Godai juga ikut mentertawakannya. Mendengar hal itu tentu saja Godai membantahnya. Lalu Godai menjelaskan kalau ia tidak pernah meremehkan Mamiya karena ia telah menganggapnya sebagai balad terbaiknya. Di tengah-tengah baku hantam itu tiba-tiba gangster Yakuza datang ke sana karena ingin menagih hutangnya Mamiya. Namun karena telat, gangster Yakuza pun langsung menyerang Mamiya dan Godai di sana. Di
Di sisi lain, Nanba ganti kostum dulu sebelum pergi menyelamatkan balad-baladnya itu. Namun ternyata Daimaru telah mengikutinya sehingga identitas Nanba yang sebenarnya telah diketahui oleh Daimaru. Tidak lama kemudian Nanba pun datang ke sana dan langsung menghajar para gangster Yakuza itu dengan sangat mudahnya. Setelah selesai lawannya berhasil dikalahkan, Nanba langsung bergegas pergi ke sekolahnya lagi karena ingin menyelesaikan lukisannya. Daimaru yang melihat hal itu merasa kesal kepada Nanba karena telah menyembunyikan identitas aslinya. Kembali lagi kepada Nanba yang baru sampai ke kelas seni. Di sini ia sedih karena ruangan seninya telah ditutup oleh ketuanya. Mengetahui itu, Nanba pun langsung menelponnya dan meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan lukisannya. Namun ketuanya yang sudah terlanjur kecewa, ia pun memutuskan untuk mengeluarkan Nanba dari kelas seninya. Nana yang mendengar itu tentu saja bersedih. Betul, sumimasen. Mou konai de kure. Di tempat lain, Godai dan Mamiya akhirnya berdamai. Sedangkan Nanba ulang-ulang di taman karena impiannya untuk memenangkan lomba lukis menjadi gagal. Tidak lama kemudian Daimaru datang dan langsung menghajarnya hingga ngacleng. Di sini Daimaru meluapkan kekesalannya karena Nanba telah menipu banyak orang dengan berpura-pura culun. Lalu Daimaru juga menganggap kalau Nanba melakukan hal ini karena ingin mendapatkan hatinya Fujita. Padahal yang sebenarnya Daimaru ingin Nanba jujur dengan jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian Shin berpindah kepada SMA Ichimatsu yang sedang menyiksa salah satu murid dari SMA Chidori yang telah berkeliaran di wilayah sana. Dan ternyata orang yang telah memerintahkannya adalah si Godai. Keesokan harinya Daimaru pergi menemui salah satu anak buahnya yang telah ditenggelam oleh barudak SMA Ichimatsu atas perintahnya Godai. Mengetahui hal itu, Daimaru langsung marah dan berniat ingin balas dendam kepada Godai. Di tempat lain, Nanba terus melamun karena memikirkan perkataannya Daimaru yang mengatakan kalau Nanba telah membohongi semua orang dengan berpura-pura culun. Setelah itu Fujita mengajak Nanba pergi keluar, namun ternyata di sana ada ketua seni yang sedang membicarakannya, yang dimana ia sangat menyukai sikap Nanba yang sangat berantusias sekali dalam melukis. Bahkan ia juga memuji lukisan Nanba yang sangat bagus. Tapi semenjak kejadian kemarin, ketua klub seni merasa kecewa kepada Nanba. Namun ia berjanji kalau suatu hari ia akan memaafkan Nanba. Mendengar hal itu, Nanba pun merasa senang dan ia mulai bersemangat lagi. Bahkan ia juga berencana untuk meminta maaf kepada ketuanya sambil mengungkapkan identitas asli Nanba yang sebenarnya. Setelah pulang sekolah, Nanba pergi ke perpustakaan. Namun di sana ia tidak sengaja mendengar percakapan dari Sawada yang merupakan anak dari SMA Ichimatsu dengan Gaoda yang merupakan anak dari SMA Chidori. Di sana mereka berdua membicarakan soal Daimaru dan Godai yang berhasil mereka adu dombakan. Bahkan Sawada juga berhasil mencuri sarung tangan milik Godai yang nantinya akan dijadikan barang bukti kalau Godai memang ikut-ikutan menghajar salah satu anak buahnya Daimaru. Tidak lama kemudian orang-orang di sana mengusir mereka berdua dari perpustakaan karena obrolan mereka yang sangat berisik. Namun Nanba yang mengetahui itu akhirnya menyadari kalau Daimaru dengan Godai akan baku hantam akibat ulah mereka berdua yang mengadu dombakan. Kemudian Shin berpindah kepada Daimaru yang sedang mengajak Godai untuk baku hantam secara baiwan. Dan hal itu Daimaru lakukan karena ingin melakukan balas dendam atas perlakuan Godai kepada salah satu anak buahnya. Mendengar hal itu, Godai pun membantahnya karena ia tidak merasa telah menghajar anak buahnya Daimaru. Namun tiba-tiba Gaoda datang sambil melemparkan sarung tangannya milik si Godai. Di sana Gaoda juga mengatakan kalau ia menemukan sarung tangan itu di lokasi kejadian saat penyerangan kepada anak buahnya Daimaru. Mendengar hal itu, Daimaru pun meyakini kalau Godai memang telah menghajar temannya sehingga terjadilah baku hantam di sana. Awalnya Godai tidak mau meladeninya, namun karena tidak ada pilihan lain akhirnya mereka pun gelut sampai bonyok. Terlihat pertarungan mereka sangat sengit karena mereka saling balas-membalas pukulan. Namun pada akhirnya mereka adu tonjokan dan membuat mereka berjatuh secara bersamaan. Tidak
lama kemudian datanglah Sawada dengan barudak SMA Ichimatsu lainnya. Lalu Sawada dan Goda mengaku kalau mereka sengaja mengadu dombakan Daimaru dengan Godai. Dan hal itu mereka lakukan karena Godai dan Daimaru tidak pernah menghormati mereka yang merupakan seniornya. Mendengar hal itu, Daimaru dan Godai tentu saja marah. Namun tiba-tiba Daimaru dan Godai langsung diceklan karena Sawada dan Goda berniat ingin mematahkan jari-jari mereka berdua. Tapi untungnya Nanba datang karena ingin menyelamatkan mereka. Lalu terjadilah pertarungan solo versus squad di sana. Terlihat dalam pertarungan itu Nanba dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka semua. Namun Daimaru yang melihat itu merasa kesal kepada Nanba yang masih menggunakan toko Fuku itu. Bahkan saking kesalnya Daimaru langsung menghajar Goda hingga tepar. Dan ternyata hal itu dijadikan kesempatan oleh Nanba untuk kabur dari sana karena ia tidak mau menjelaskan semuanya kepada Daimaru. Setelah kejadian itu, Daimaru meminta maaf kepada Godai atas kesalahpahamannya. Dan sebagai bukti permintaan maafnya, ia akan mentraktir Godai makan di warteg. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, Godai menceritakan tentang kondisi Nanba yang melakukan penyamaran dengan berpura-pura culun. Lalu Godai juga menjelaskan kalau Nanba melakukan hal itu karena ia ingin tobat menjadi seorang berandalan. Bahkan keluarganya sendiri juga tidak tahu tentang persoalan ini. Akibat hal itulah Nanba selalu bimbang karena terus-terusan membohongi teman-temannya serta keluarganya. Mendengar cerita itu, Daimaru pun merasa bersalah kepada Nanba karena telah menuduhnya sebagai pembohong. Keesokan harinya, Nanba memberanikan diri datang ke klub seni karena ingin menunjukkan hasil lukisannya yang telah ia selesaikan. Semua murid yang melihat itu langsung merasa takjub kepada Nanba karena lukisannya yang sangat mantap. Bahkan ketuanya juga ikut kagum, sehingga akhirnya Nanba pun diterima lagi bergabung di kelas seninya itu. Lalu ketua mengatakan kalau Nanba pasti mempunyai alasan sehingga ia meninggalkan lukisannya pada malam itu. Mendengar hal itu, Nanba pun langsung menceritakan identitas aslinya, yang dimana ia mengatakan kalau dirinya terlahir dari keluarga gangster. Sehingga hal itu membuat Nanba harus jagoan dalam berkelahi, karena ingin membuat keluarganya bangga kepadanya. Namun setelah masuk SMA ini, Nanba merasa bosan dengan perbakuan taman, sehingga ia pun memutuskan tobat dan melakukan penyamaran ini, agar bisa bersekolah di SMA Shimayuri yang terkenal muridnya yang sangat baik. バリバリのヤンキーで、根っこは確かにずっと全国占める気でいたんですけど、剥がれてる僕なんです。 Lalu tiba-tiba Daimaru muncul dari jendela sambil mengatakan kalau perkataan Nanba tadi adalah sebuah prank. Setelah itu Daimaru menceritakan kalau ia telah salah paham kepada Nanba. Lalu ia juga mengatakan kalau kondisi Nanba sama seperti dengan kondisinya yang sekarang, yang dimana ingin bertobat dan menjalani kehidupan remaja pada umumnya. Setelah itu Daimaru pun meminta maaf dan mengajak Nanba bersaing lagi untuk mendapatkan hatinya Fujita. Tidak lama kemudian Daimaru mendapatkan kabar kalau orang yang telah mematahkan tangannya telah ditemukan. Mengetahui hal itu Daimaru pun langsung pergi. Namun saat sampai Daimaru kaget karena Godai telah membantai mereka semua. Lalu Godai menceritakan kalau ia melakukan hal itu karena mereka telah mencemarkan nama baiknya. Tidak lama kemudian Nanba datang karena ternyata ia mengikuti Daimaru pergi. Di sana Nanba mengejek Daimaru yang sikapnya seperti orang bodoh. Mendengar itu Godai pun juga ikut tertawa. Dan akibat kejadian itu mereka bertiga pun menjadi akrab dan menjadi trio maut. Keesokan harinya Nanba meminta suatu hadiah kepada ibunya. Mendengar hal itu semua keluarga langsung bahagia karena mereka menganggap kalau Nanba telah berhasil menguasai kota. Di sini diketahui kalau ibunya telah berjanji akan memberikan sesuatu kepada Nanba jika berhasil menaklukkan SMA Ichimatsu. Namun tiba-tiba Nanba membatalkan permintaannya karena ia belum menguasainya. Di sini ternyata Nanba ingin ibunya membelikan ia sebuah buku. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja melihat pria culun yang sedang mencuri buku di sana. Dan pria itu bernama Seki. Nanba yang melihat hal itu tentu saja langsung mencegahnya, sehingga membuat Seki ketakutan dan pergi dari sana. Setelah itu Nanba mengikuti kemana Seki perginya karena ia penasaran. Dan ternyata Seki telah disuruh mencuri oleh barudak gangster dari satu sekolahnya. Dan pimpinan mereka bernama Mitsuo. Lalu Mitsuo yang mengetahui kalau Seki gagal mencuri buku itu, akhirnya ia pun membuli Seki di sana. Namun untungnya pemilik tempat itu datang dan mengusir mereka semua karena telah membuat kerusuhan di tempatnya.
Kemudian Nanba mengikuti Seki lagi dan mengajaknya untuk ngobrol santuy. Di dalam obrolan itu Seki menceritakan kalau ia takut dilaporkan ke polisi oleh Nanba karena telah keciduk mencuri buku. Namun di sini Nanba tidak mempermasalahkan hal itu, dan ia malah menanyakan tentang Seki yang bersekolah di SMA favorit namun masih ada tukang bully. Mendengar hal itu Seki pun hanya menjawab kalau ia disuruh untuk mencuri buku itu karena jika tidak ia diancam akan dibully terus-terusan. Setelah menceritakan itu Seki pun langsung pergi dari sana. Kemudian scene berpindah ke masa SMP-nya Nanba, yang ternyata Nanba ini telah mengenal Seki karena satu SMP dengannya. Namun kejadian tadi Seki tidak mengenalinya karena Nanba telah merubah tampilan rambutnya. Keesokan harinya Seki dicegat oleh Mitsuo and the Gang karena ingin menagih hutangnya yang bernilai 50.000. Di sini Mitsuo juga menyarankan Seki untuk mencuri uang di tas ibunya jika tidak ingin mencuri buku untuk membayar hutangnya itu. Di sisi lain Nanba yang masih penasaran terus mengikuti Seki kemanapun ia pergi. Setelah itu Seki pun pergi ke toko buku karena berniat ingin mencuri buku di sana. Namun tiba-tiba Seki mengurungkan niatnya dan pergi ke sebuah jembatan, yang ternyata Seki ingin melakukan bunuh diri. Namun untungnya Nanba berhasil menghentikannya, dan karena Seki tidak mengenalinya Nanba pun langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat karena ingin menunjukkan identitas aslinya. Di sana Nanba langsung merubah penampilan rambutnya, dan hal itu tentu saja membuat Seki terkejut karena orang yang selalu mengikutinya adalah Nanba. Dari sinilah mereka berdua pun langsung ngobrol dan menceritakan kenangannya saat di SMP. Lalu Nanba menceritakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Seki karena berkat dia ia bisa naik kelas dan melanjutkan sekolah ke SMA Shirayuri. Lalu diceritakan saat Nanba masih SMP, yang dimana dulu Nanba mulai berusaha untuk belajar meskipun ia harus sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang tahu. Bahkan Nanba juga sering pergi ke perpustakaan. Namun ternyata hal itu membuat para siswa sering mengejek Nanba, yang dimana seseorang berandalan tidak akan bisa berkembang. Bahkan mereka juga mengatakan jika berandalan itu dewasa hanya menjadi sampah masyarakat saja. Namun di waktu yang sama Seki membelanya dengan mengatakan kalau orang-orang harus menghargai perjuangannya Nanba yang sedang berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik. Nanba yang mendengar itu langsung termotivasi sehingga ia pun terus belajar agar tujuannya tercapai. Hingga akhirnya Nanba pun lulus dan melanjutkan lagi sekolahnya di SMA Shirayuri sekarang. Lalu Nanba mengatakan kalau ia akan menolong Seki dari kejaran anak-anak berandalan yang selalu mengincarnya. Dan hal itu ia lakukan sebagai bukti terima kasihnya kepada Seki yang telah membelanya ketika SMP. Mendengar hal itu Seki pun senang karena ia akan ditolong oleh Nanba yang terkenal dengan orang terkuat di kota itu. Keesokan harinya Nanba ngumpul di warung bersama teman-temannya. Di sana si Jimaki menceritakan kalau ia sering menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Mendengar hal itu Nanba pun langsung teringat dengan Seki sehingga ia pun bergegas pergi dari sana. Di tempat lain Seki sedang dipajak lagi oleh Mitsuo and the Gang untuk membayar uang 50.000 karena tidak becus mencuri buku-buku kemarin. Namun Seki memberanikan diri untuk menjawab kalau ia tidak bisa melakukan pencurian dan ia juga tidak memiliki uang sebanyak itu. Mendengar hal itu tentu saja Mitsuo marah karena si Seki mulai berani menentangnya. Bahkan ia juga telah menyewa para gangster untuk menyiksa Seki di sana. Di sisi lain Nanba yang masih mencari keberadaannya Seki, tidak lama kemudian ia pun berhasil menemukannya, yang keadaannya sudah bonyok dan diteranjangan. Lalu Seki mengatakan kalau ia tidak akan menuruti lagi keinginannya Mitsuo. Mendengar hal itu Nanba pun langsung marah dan berniat ingin membalaskan dendamnya Seki. Dan pada malam harinya Nanba pun langsung menemui Mitsuo and the Gang ke tempat permainan karena mereka sering berada di sana. Lalu Nanba mengajak mereka pergi ke tempat parkiran dan hal itu ia lakukan karena tidak ingin membuat kerusukan di sana. Namun tanpa diduga Mitsuo memanggil preman sewaan untuk datang membantunya. Dan saat sampai di parkiran tiba-tiba dua preman itu datang dan langsung memukul kepala Nanba menggunakan besi hingga membuatnya terjatuh. Di sini Mitsuo akan menambahkan bayarannya jika preman sewaan itu mau menyiksa Nanba lagi. Dan tanpa basa-basi preman itu langsung menyiksa Nanba hingga tidak berdaya. Lalu salah satu temannya Mitsuo mengambil jaket Nanba dan langsung ia gunakan untuk berfoto sambil mengejek Nanba. Namun tiba-tiba Nanba bangkit lagi karena ia teringat dengan Seki. Dari sinilah Nanba pun langsung menghajar dua preman itu sehingga ia pun berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudahnya. Lalu Nanba memperingati Mitsuo and the Gang untuk tidak membuli orang-orang seakan seperti boneka.
Mendengar hal itu, salah satu temannya Mitsuo menceritakan kalau semua ini adalah salahnya Mitsuo, yang dimana orang miskin seperti Seki tidak layak untuk bersekolah di tempat mereka. Dan Seki bisa masuk akibat mendapatkan beasiswa. Di sini diketahui kalau Mitsuo adalah anak orang kaya, sehingga ia pun terus membuli Seki karena merasa derajatnya lebih tinggi darinya. Setelah itu, Mitsuo pun meminta maaf dan ia rela ditenggelam oleh Nanba sebagai bukti permintaan maafnya. Melihat hal itu, Nanba pun merasa kasihan dan ia langsung pergi meninggalkannya. Namun ternyata hal itu tidak membuat Mitsuo kapok dan ia malah pempelontongan lagi dengan mengatakan kalau Nanba tidak akan berani mengajarnya yang merupakan anak orang kaya. Namun tiba-tiba Nanba datang dan langsung mengajar Mitsuo dari belakang. Mantap. Keesokan harinya Nanba menjenguk Seki di rumah sakit. Di sini Nanba tidak menceritakan kalau ia telah mengajar Mitsuo. Tidak lama kemudian datanglah Mitsuo sambil membawa hadiah sebagai ucapan permintaan maafnya karena telah membuli Seki selama ini. Lalu Mitsuo meminta Seki untuk menjauhkannya dari pria yang memakai baju toko buku karena Mitsuo merasa pria itu seperti monster dan harus diberi pelajaran. Mendengar itu, Seki pun marah dan langsung melemparkan hadiahnya itu ke wajahnya Mitsuo karena ia menganggap kalau pria toko buku itu adalah temannya dan bukanlah orang suruhan. Kemudian di rumah Nanba mendapatkan seorang tamu. Awalnya Nanba menganggap kalau tamu itu adalah Daimaru atau Godai karena hanya mereka berdua saja yang mengetahui identitasnya. Namun ternyata tamu itu adalah orang lain yang tidak Nanba kenali sama sekali. Dan siapakah orang itu? Kita lanjut ke episode selanjutnya, coy. Mantap sekali ini mah.